Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kopdar Mobile. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu yang dinamakan call sign. Dan video ini khusus untuk rekan-rekan yang baru mengenal dunia radio komunikasi. Call sign. Baik. Sebelum dilanjut, mari kita berdoa, mudah-mudahan di tengah wabah yang semakin menggila ini kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari coronavirus COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabutnya dari bumi pertiwi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Call sign itu sederhananya adalah nama panggil di udara. Di udara. Oke. Secara otomatis juga kita akan mengenal namanya fonetik ya. Kalau tidak salah, ini koreksi saja kalau salah. Itu yang merupakan ejaan alfabetik seperti Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo 5 gitu kan, dan seterusnya. Dari Delta kok ke 5 ya? Echo 5. Echo golf berarti. Golf. Oke, ya. Dan selanjutnya adalah tentunya kita akan mengenal yang namanya code atau misalkan 10 code ya. Kode 10 begitu. Nah, ini udah satu paket ini. Sudah satu paket, brother. Sudah satu paket. Dan ini berlaku secara internasional. Yang internasional. Mungkin teman-teman udah mengenal apa itu ORARI. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. Kemudian ada RAPI sebagai organisasi resmi ya yang mewadahi dunia perradiokomunikasian. Ini ORARI ini amatir. Amatir itu istilahnya jadi di setiap negara ada, dan ini jaringannya internasional. Sedangkan RAPI ini adalah lokal atau skalanya nasional saja. Ya, ketika Anda menggunakan call sign RAPI untuk berkomunikasi secara internasional, itu tidak bisa, tidak diakui karena dia skalanya, ruang lingkupnya hanya untuk nasional. Sedangkan ketika Anda sudah punya call sign ORARI, maka Anda dapat berkomunikasi dengan organisasi amatir juga yang ada di setiap negara di seluruh dunia. Singkat ceritanya begitu. Nah, sekarang bagaimana ketika misalkan kita ingin belajar untuk menguasai komunikasi di udara dengan menggunakan kode 10 misalkan begitu. Kemudian memiliki call sign. Nah, sementara kita belum ada kesempatan atau belum ada katakanlah kemampuan untuk masuk RAPI ya maupun ORARI. Nah, ini ada alternatif, brother. Terlebih
ya, terlebih yang menggunakan perangkat digital. Dalam arti misalkan radio ini adalah radio digital yang berbasis Android. Sebenarnya ini bukan radio, ini sebenarnya handphone juga. Handphone juga karena dia berbasis Android dan dia tidak memiliki sistem analog baik PHF maupun UHF. Hanya saja bedanya dengan smartphone Android Anda itu dia memiliki tombol PTT saja dan ada antenanya. Begitu. Sementara platformnya Android. Kecuali kalau misalkan ada juga yang dia berplatform Android tapi di dalamnya ada PHF atau UHF atau ada sistem analognya. Nah, itu udah lain lagi. Kalau hanya berbasis Android saja, apa bedanya dengan smartphone? Dan itu tidak memerlukan lisensi atau izin gitu. Sebagaimana kita menggunakan atau memiliki smartphone Android juga tidak perlu izin kan. Karena dia Android menggunakan aplikasi. Dan aplikasi yang mungkin populer di kalangan rekan-rekan radio komunikasi yang sistemnya sama dengan sistem komunikasi analog namun diangkat ke digital, yaitu salah satunya adalah TeamSpeak ini gitu, TeamSpeak 3. Oke, baik. Kembali lagi ke hal yang tadi. Ketika kita sudah memiliki minat atau rekan-rekan yang baru mengenal dunia radio komunikasi dan memiliki minat antusias yang sangat tinggi, lalu ingin memiliki call sign tapi belum ada kemampuan atau belum ada kesempatan untuk bergabung di Rappi maupun Orari, maka ada namanya CB Band. Ada komunitas CB Band dan ini berlaku internasional. Jadi di setiap negara ada, karena setiap negara ada kodenya. Seperti halnya untuk Indonesia itu kodenya 91, untuk Malaysia ini Indonesia ya. Kemudian untuk Malaysia Barat 113 Malaysia Barat. Kemudian 225 misalkan itu untuk Brunei Darussalam. Kemudian 58 Malaysia juga. Dan seterusnya Italia, Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Jadi ini non lisensi. Yang namanya CB itu kesepakatan internasional non license. Jadi kita tidak memerlukan lisensi. Nah, CB memang mempunyai alokasi frekuensi di 27 MHz ya. Alokasi frekuensinya. Baik. Kemudian di UHF atau UHF juga ada yang tidak memerlukan frekuensi atau alokasi frekuensi yang tidak memerlukan lisensi ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan call sign CB ini ya, terutama kaitannya dengan radio network yang notabene dia berplatform Android begitu, menggunakan aplikasi TeamSpeak 3 itu. Ini tidak ada kaitannya dengan frekuensi yang dimaksud, tapi hanya menggunakan call sign. Jadi saya tulis di sini aja, tidak terkait dengan frekuensi analog yang memiliki RF gitu ya. Nah, ini tidak terkait frekuensi CB-nya, tapi kita menggunakan
kode negara untuk call sign dan kode komunikasinya saja. Kita hanya gunakan call sign dan kode komunikasinya saja, yang kebetulan komunitas citizen broadcast di seluruh dunia itu menggunakan kode 10 code yang sama dengan apa yang digunakan oleh RAPI, ya, 10 code. Jadi ketika ada orang yang menggunakan 10 code, itu bisa diindikasikan bahwa dia sebagai anggota RAPI, ataupun bisa juga diindikasikan dia sebagai anggota citizen broadcast. Dan alternatif CB band ini, saudaraku, ya, kita bisa berkomunikasi secara internasional. Begitu. Setidaknya lah serumpun lah dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei Darussalam, gitu kan, biar nggak terlalu sedih dalam memahami atau mencerna bahasanya, karena masih serumpun, masih bisa ditebak-tebak lah, kecuali yang jago bahasa Inggris, gitu kan. Nah itu insya Allah tidak akan sedih. Mohon maaf, bercanda. Baik, maka CB Band Community ini adalah alternatif bagi Anda, pertama, yang baru mengenal dunia radio komunikasi tapi ingin memiliki call sign, ingin belajar sebagai sarana pembelajaran sebelum akhirnya ketika ada kesempatan, ketika ada dana, ketika ada kemampuan bisa mendaftarkan diri ke RAPI maupun Orari, gitu kan. Jadi sebagai batu loncatannya, kita ingin belajar dulu punya call sign. Dan call sign ini berlaku secara internasional, gitu. Kita ngomong ke Malaysia, ke Brunei dengan sesama komunitas atau sesama grup CB Band akan diterima dan akan dikenali, itu karena sesama komunitas. Kemudian yang kedua, orang baru mengenal dunia radio komunikasi ingin belajar kode 10, karena tidak dipungkiri bahwa sistem radio komunikasi baik analog maupun digital semacam ini, dia memiliki fungsi utama sebagai emergency communication maupun tactical communication, atau sistem komunikasi darurat atau sistem komunikasi taktis, gitu. Meskipun sekarang sudah berkembang menjadi hobi, menjadi keperluan-keperluan lainnya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan hal yang utamanya, gitu. Termasuk fonetik. Otomatis kan kalau berbicara di udara harus cepat, taktis, apalagi ketika kondisi darurat, singkat, jelas, padat. Dengan adanya kode 10 tadi, dengan pengejaan alfabet dan lain sebagainya apabila ada kata yang kurang dimengerti, jadi dieja begitu. Yang selanjutnya adalah ini juga sebagai alternatif bagi rekan-rekan RAPI, ya. Tadi kan RAPI dia skalanya hanya nasional. Nah, tapi ingin belajar berkomunikasi secara internasional atau secara regional ke luar negeri, tapi bisa diterima. Maka CB Band ini, call sign CB Band ini juga menjadi alternatif bagi rekan-rekan RAPI yang ingin berkomunikasi ke luar negeri, tapi belum memiliki call sign amatir, jadi menggunakan call sign CB ini. Begitu saudaraku, salah satu contoh adalah misalkan kalau di Indonesia itu tadi setelah saya sudah sampaikan kodenya 91 untuk negara Indonesia, dan ketika Anda berkomunikasi dengan sesama grup atau komunitas CB secara internasional, ketika Anda mengatakan 91 atau 91, maka itu mereka akan langsung mengenali bahwa ini dari Indonesia. Kemudian ada dua huruf, ya. Misalkan ini contoh saja
untuk kopdar mobile kita diberi alokasi dengan huruf kilo Mike ini, yaitu untuk grup istilahnya gitu, kopdar mobile mobile group KM ini begitu. Nah kemudian 3 suffix name ini sebagai nama panggil Anda gitu, seperti halnya di Orari maupun Rapi. Misalkan contohnya 91 Kilo Mike Eko golep-golep. Nah, bagi teman-teman yang udah punya call sign amatir, Orari ataupun Rapi, ini bisa disamakan 3 digit ini. Misalkan saya punya di Rapi itu Jejet Juliet Julu 10 Eko golf-golf Iko golf-golf itu ya. Jadi saya seragamkan saja. Meskipun untuk di CB Band ini bebas, tidak sama pun tidak masalah. Misalkan seperti punyanya 91 Kilo Mike Alpha Whiskey. Nah, itu call sign Rapinya Juliet Julu 11 kalau tidak salah 5 X-ray Juliet begitu. Punyanya Pak Mahyul Pata, Pak Aji. Begitu saudaraku. Jadi ini adalah alternatif Anda memiliki call sign yang berlaku secara internasional, meskipun Anda belum terdapat di Orari dan hanya baru di Rapi ataupun belum daftar sama sekali keduanya. Untuk sebagai sarana pembelajaran, sebagai batu loncatan bagi Anda yang memiliki antusias atau minat terhadap dunia radio komunikasi. Dan ini memang no license, tidak ada biaya untuk apa-apa, tidak ada pendaftaran, tidak ada izin dan lain sebagainya. Terlebih kita tidak menggunakan radio RF atau radio yang memancarkan pada suatu frekuensi, karena kita menggunakan aplikasi TeamSpeak digital, menggunakan Android, menggunakan WiFi, internet, seluler gitu. Tidak ada bedanya dengan ketika kita menggunakan WhatsApp, Telegram, hanya saja aplikasinya berbeda. Ini aplikasinya TeamSpeak 3. Mudah-mudahan itu dapat dipahami. Jadi tidak ada bedanya dengan smartphone Android, itu radio POC ini atau push to talk over seluler ini, karena dia tidak ada RF atau analog, baik PHF, UHF, apalagi frekuensi CB ya. Jadi sekali lagi itu tidak terkait dengan frekuensi yang digunakan, karena kita tidak menggunakan frekuensi kecuali kalau ada link ke analog. Nah itu sudah lain lagi ceritanya. Kita hanya menggunakan call sign komunitas CB internasional dan juga 10 code ya, karena kode komunikasi yang menggunakan kode 10 sama dengan yang digunakan oleh Rapi. Jadi mungkin kalau teman-teman di Rapi sudah familiar, jadi ketika Anda menggunakan call sign CB mengikuti net di Malaysia, di Singapura, ataupun di Brunei, ataupun di mana saja, sesama komunitas grup CB Band, maka Anda akan langsung dikenali dan diterima secara internasional. Demikian saudaraku, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Oh ya, sekali lagi ini no license, tidak ada izin, tidak ada segala macam, karena udah kesepakatan secara internasional, namanya juga Citizen Broadcast, dan kita tidak menggunakan RF, hanya aplikasi di Android, sebagaimana kita menggunakan handphone Android. Kemudian tergantung bagaimana kebijakan grup-grup tersebut. Seperti di Malaysia ada 113 Mike Sierra, 113 Delta Alpha. Kalau di Brunei ada 225 Bravo Sierra. Misalnya di Indonesia punya kita ada 91 Kilo Mike. Begitu. Ini tergantung
kebijakan grup-grupnya masing-masing, mungkin ada iuran atau untuk apa namanya rereongan gitu untuk merawat fasilitas dan lain sebagainya untuk meningkatkan performa server dan lain-lainnya. Itu tergantung kembali ke grupnya masing-masing dan ditanyakan saja ke grup-grup tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang jelas silahkan tanyakan saja di komentar. Bagi yang ingin dan berminat memiliki call sign CB Band ini ya, untuk CB Band ini, call sign CB Band ini teman-teman dapat menghubungi WA saya aja 081 323 111 21 untuk 91 kilo mic, kopdar mobile, XXX atau bla bla bla. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya.